Halo, selamat datang kembali di Kuliah Dasar Komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas for statement. Sub capaian pembelajaran mata kuliah pada sesi ini masih sama seperti pada sesi sebelumnya, yaitu mampu mengimplementasikan masalah perulangan dan penyeleksian kondisi ke dalam program. Jika sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai perulangan atau looping dengan menggunakan while statement, maka di video kali ini kita akan mencoba melakukan perulangan dengan menggunakan for statement. Contoh program yang digunakan di video ini diambil dari buku teks yang dijadikan referensi di mata kuliah ini, yaitu Title See How to Program 7th edition. Apakah yang dimaksud dengan definite loop? Yaitu jumlah perulangan di dalam suatu blok program yang diketahui dengan pasti. Hal ini bisa didapatkan dari variabel yang diinput oleh user, misalnya berapa jumlah mahasiswa dalam kelas, berapa angka yang akan dimasukkan, berapa hari, dan sebagainya. Atau bisa juga didapatkan dari ukuran dari suatu data, misalnya ukuran dari array, ukuran dari file, dan sebagainya. Implementasinya ke dalam program adalah dengan menggunakan counter controlled while atau bisa juga dengan menggunakan for. Flowchart dari definite loop adalah seperti ini. Di awal, kita perlu menginisialisasi counter. Di sini misalnya counternya diinisialisasi dengan 1, kemudian ada bentuk diamond untuk melihat kondisi dari si counter. Di sini, jika counternya lebih kecil atau sama dengan 10, maka yang akan dilakukan adalah print counter. Yang ini yang kita sebut sebagai body dari loop. Bisa terdiri dari lebih dari satu statement. Kalau di contoh ini hanya ada satu statement, tapi bisa lebih dari ini. Kemudian, di akhir loop biasanya kita tempatkan increment atau decrement dari control variable. Dan setelah kita increment ini, kembali lagi ke awal block loop, yaitu ke awal penyeleksian atau pemeriksaan kondisi dari si counter. Mari kita lihat perbandingan while dan for. Pada while statement, di sini kita lihat expression 1. Jadi sebelum masuk ke while, ada suatu ekspresi dulu. Kemudian di dalam while expression 2 ini terpenuhi, baru masuk ke blok while yang berisi dengan statement-statement, dan di akhir ada expression 3 sebelum ditutup blok while-nya. Kita lihat jika di for statement, expression 1, 2, dan 3 ini digabungkan menjadi satu baris seperti ini yang dipisahkan dengan semicolon. Jadi for expression 1, semicolon expression 2, semicolon expression 3, yang ini berasal dari sini tadi ya. Kemudian baru kita masuk ke blok statement-nya. Mari kita lihat lebih dalam lagi pernyataan for dalam bahasa C. Di sini kita lihat ada statement for keyword, kemudian di dalam tanda kurung ada control variable name, kemudian initial value dari control variable name. Di sini nama variabel control variabelnya adalah counter, tapi bisa yang lain ya. Kemudian titik koma. Selanjutnya di sini adalah bagian yang kita sebut sebagai loop continuation condition, yaitu pemeriksaan apakah loopnya akan dilanjutkan atau tidak. Dan di sini ada final value dari control variable, kapan loopnya ini harus berhenti, kemudian titik koma lagi, dan di bagian yang ketiga ini adalah increment dari control variable. Ini tidak harus selalu plus counter, bisa misalnya minus atau misalnya counter ditambah 2 dan sebagainya. Nanti kita lihat lagi ya.
Ada beberapa catatan pada for, yaitu pada bagian inisialisasi, kondisi loop continuation, dan increment dapat berisi ekspresi aritmatika. Contohnya, jika kita punya variabel x-nya sama dengan 2 dan y sama dengan 10, maka kita bisa tuliskan seperti ini. For j sama dengan x, j lebih kecil sama dengan 4 kali x kali y, titik koma, j adalah ditambahkan j sebelumnya, y dibagi x. Ini akan sama dengan pernyataan for j sama dengan 2, karena x-nya di sini sama dengan 2. Kemudian j lebih kecil sama dengan 80, 4 dikali 2 dikali 10. Kemudian j plus sama dengan 5, artinya j sama dengan j sebelumnya ditambah 5, karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. Increment pada statement for dapat bernilai negatif. Dalam hal ini artinya menjadi pengurangan dan loop akan menghitung ke bawah. Jika kondisi loop continuation awalnya bernilai false, maka block loop tidak akan dieksekusi sama sekali dan program akan berlanjut dengan instruksi berikutnya setelah block for. Contoh kontrol variabel pada for, misalnya kita memvariasikan kontrol variabel dari 1 sampai 100 dengan penambahan 1, maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian jika kita ingin memvariasikan kontrol variabel dari 100 ke 1 dengan pengurangan 1, kita tuliskannya inisialisasinya i-nya sama dengan 100, i-nya kemudian lebih besar sama dengan 1, dan di sini minus minus i. Jadi di sini loopingnya sama jumlahnya akan sama dengan yang di atas ini, tapi di sini menghitung mundur 100 ke 1. Kemudian bisa juga jika penambahannya atau pengurangannya tidak 1. Jadi misalnya di sini memvariasikan kontrol variabel dari 7 sampai 77 dengan penambahannya 7. Jadi untuk inisialisasi kontrol variabel di sini juga bebas, tidak harus dimulai dari angka yang terbesar atau terkecil gitu ya. Tapi di sini kita bisa masukkan angka berapapun yang kita mau. Kemudian di sini adalah penyeleksian kondisi loop continuation-nya adalah 77, dan di setiap kali looping i-nya ditambah 7. Kemudian bisa juga misalnya dari besar ke kecil dengan pengurangannya 2, maka seperti ini dituliskannya. Dan bisa juga jika kita ingin memvariasikan kontrol variabel dengan urutan suatu angka. Di sini 2, 5, 8, di sini kalau kita lihat dari setiap angka ini dilakukan penambahan 3 ya. Jadi di sini kita bisa tulis yang pertama angkanya 2 sampai angka terakhir yaitu 17 dengan penambahannya adalah 3. Begitu juga jika kita ingin sequence-nya itu mundur dari 44 kemudian terus berkurang sampai 0. Di sini kita lihat bahwa pengurangannya adalah 11 di antara angka-angka ini. Jadi kita tuliskannya angka pertama adalah 44, angka terakhirnya 0, dan di setiap kali looping dikurangi 11. Mari kita lihat di sini adalah contoh untuk permasalahan for. Seseorang menginvestasikan $1.000 dalam deposito yang memberikan bunga 5% per tahun dengan asumsi bahwa semua bunga dibiarkan pada rekening deposito, hitung dan cetak jumlah uang di akun pada akhir setiap tahun selama 10 tahun. Gunakan rumus berikut untuk menentukan jumlah ini. Jadi ini adalah rumus bunga berbunga ya, atau compound interest. Di mana A adalah jumlah nilai uangnya pada akhir tahun, kemudian P adalah jumlah awal yang diinvestasikan, kemudian 1 ditambah R adalah suku bunga tahunannya, dan N adalah jumlah tahunnya. Mari kita lihat programnya. Di sini kita lihat ini untuk header table-nya supaya nanti tampilan menjadi rapih ya. Kemudian kita lakukan for-nya di sini perhitungan deposito per tahunnya. Jadi di awal adalah ketika year-nya sama dengan 1, dan nanti akhir looping-nya adalah ketika year-nya 10. Dan di setiap kali looping, di sini dilakukan penambahan 1 pada variabel year.
Untuk menghitung nilai baru pada tahun berjalan, ini tadi rumus yang kita dapatkan dari soal ya. Jadi, uang di akhir tahun adalah amount sama dengan principal, ini tadi yang awalnya. Principal adalah uang awalnya. Kemudian di sini kita pakai function matematika namanya POW atau singkatan dari power. Dan karena kita pakai function matematika, jangan lupa kita include math.h di atas. Di sini power 1 ditambah rate, year, di mana year-nya ini akan menjadi pangkat dari 1 plus rate. Kemudian di akhir looping for ini kita print nilai tadi ya, pada year keberapa, jumlahnya hasilnya berapa. Dan jika ditampilkan akan menjadi seperti ini. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai statement for. Ingat bahwa Anda dapat selalu memilih statement for untuk menyelesaikan permasalahan perulangan di mana jumlah perulangannya sudah diketahui sebelumnya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.